Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Nova Aulia Faiza, selaku Ketua Pelaksana Granting tahun 2023. Zika Nisaul Husna, selaku Ketua Umum UKM Girman UM. Kemudian Ibu Dr. Anindya Hapsari Amkes, selaku Pembina UKM Girman UM. Serta para panitia dan peserta Granting tahun 2023 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti acara Granting 2023 ini dengan tema mengembangkan karya melalui editing dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Heri Supriyadi selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pertama pembacaan doa pembuka, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan Mars dan Himne UKM Girman UM, kemudian yang keempat yaitu sambutan-sambutan, yang kelima pembacaan tata tertib, yang keenam pemaparan materi dan praktek editing pamflet, yang ketujuh yaitu sesi tanya jawab, yang kedelapan penugasan, dan yang ke-9 penutup. Baiklah, agar acara Granting 2023 ini yang dilaksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan membawa manfaat bagi kita semua, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan Mars dan Himne UKM Girman UM. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Benar-benar
Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Geranting tahun 2023 ini kepada Nova Aulia Faiza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Anindya selaku pembina UKM German, yang terhormat Zika selaku Ketua Umum UKM German, yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri agenda Grading tahun 2023. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia Granting yang sudah mempersiapkan agenda ini, dan tak lupa peserta Granting tahun 2023 yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, perlu diketahui bahwa Granting merupakan pelatihan editing yang bertujuan mempelajari teknik editing pada pamflet. Granting kali ini mengusung tema mengembangkan karya melalui editing. Harapannya, semoga agenda hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelatihan ini. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum UKM German UM tahun 2023 kepada Zika Nisaul Husna, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Anindya Hapsari selaku pendamping UKM German, yang terhormat kepada Ketua Pelaksana dari acara Granting ini, yakni Saudari Nova, dan juga yang terhormat kepada seluruh panitia dan peserta yang telah hadir dalam kegiatan pagi ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi berjalannya acara ini, dan juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang turut serta yang telah bersedia hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Nah, pada kegiatan Granting ini yang seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, tujuannya ya ini untuk melatih para peserta agar siap dan bisa untuk melakukan editing, karena mengingat pada zaman sekarang editing merupakan skill dasar bagi kita, bagi mahasiswa, terutama karena sekarang sudah zaman serba digital, sehingga saya rasa skill editing ini perlu dimiliki oleh semua peserta dari UKM German ini. Terutama pada Granting ini tujuannya yakni menyiapkan para peserta untuk bisa melatih, untuk bisa menyiapkan media penyuluhan yang nantinya akan digunakan pada selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada peserta Granting ini untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Untuk sambutan ketiga, yaitu dari pembina UKM German UM tahun 2023 kepada Ibu Dr. Anindya Hapsari MKes, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar sampai sana, adik-adik? Bisa, Ibu.
Oke, ya yang pertama-tama terima kasih kepada semua panitia yang terlibat dalam kegiatan hari ini, khususnya kepada Ketua Panitia di Nova Aulia, kemudian Ketua UKM Jerman tahun 2023 di UPK, juga seluruh panitia yang sudah terlibat sehingga acara ini bisa diselenggarakan ya, sekalipun melalui Zoom atau secara daring. Adik-adik, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga Ketua UKM Jerman, skill editing memang dasar sekali ya, karena pada zaman sekarang, kalau kalian mau penyuluhan, terutama misalnya tentang narkoba atau tentang apapun, kadang kita butuh flyer ya, kita butuh flyer, kita butuh poster, kita butuh berbagai macam media bantuan gitu agar apa yang kita sampaikan ini lebih gampang diterima oleh sasaran kita. Terutama kalau kita bicara soal narkoba, ini kan sekarang sudah mulai banyak pengguna dari kalangan ya yang kita bilang masih sangat kecil ya, mungkin dari SD, SMP sudah bisa, yang mana anak-anak pada usia begitu lebih gampang menerima visual, audio visual, sehingga memang media yang kita gunakan tidak cukup kalau kita hanya berbicara saja, tetapi memang harus ada media yang digunakan. Karena itu sangat baik sekali teman-teman kepanitiaan UKM Jerman tahun 2023 ini menyelenggarakan pelatihan granting ya, sehingga adik-adik dan juga panitia saya rasa bisa mengambil manfaat dari berbagai hal yang disampaikan pada kegiatan kali ini, sehingga kegiatan ini membawa manfaat bagi kalian sebagai mahasiswa secara umum dan juga khususnya dalam rangka segala hal kegiatan UKM Jerman ke depan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib selama acara Granting 2023 ini berlangsung. Kepada yang bertugas yaitu Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin membacakan tata tertib Granting 2023 UKM Jerman UM. Peserta Granting UKM Jerman UM. Kewajiban: 1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjaga nama baik Universitas Negeri Malang dan UKM Jerman UM. 3. Mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh panitia Granting. 4. Mengikuti semua kegiatan dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh. 5. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang ada. 6. Wajib untuk menyalakan kamera pada saat acara berlangsung. H. 1. Mengikuti setiap rangkaian acara dengan tertib. 2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari panitia selama tidak menyalahi peraturan. 3. Diperbolehkan menyampaikan pendapat selama acara berlangsung sesuai tata tertib. Larangan: 1. Membuat kegaduhan, keramaian, dan kerusuhan selama kegiatan berlangsung, termasuk dalam kategori larangan ringan. 2. Tidur selama kegiatan berlangsung, larangan ringan. 3. Mengaktifkan audio tanpa seizin panitia, larangan ringan. 4. Menonaktifkan kamera tanpa seizin panitia, larangan ringan. 5. Meninggalkan Zoom tanpa izin panitia, kecuali dalam keadaan darurat, larangan ringan. 6. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, termasuk dalam kategori larangan berat. 7. Menyalahgunakan nafza, larangan berat. Sanksi: 1. Melanggar larangan ringan akan mendapatkan peringatan. Untuk pelanggaran yang sama lebih dari 1 kali akan dikenakan sanksi sesuai keputusan panitia. Yang kedua, melanggar larangan berat akan dikeluarkan dari forum dan ditindak tegas oleh panitia. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu bagian daging dari Granting 2023 ini, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan dan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas untuk menampilkan
CV di layar. Saya persilakan. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini bernama lengkap Husnawiyah, yang mana lahir di Probolinggo pada 21 Januari 2003, yang alamatnya di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dan berkewarganegaraan Indonesia tentunya ya, dan beragama Islam. Kemudian untuk nomor dan mungkin juga media sosial yang bisa dihubungi, bisa dilihat di layar. Kemudian pendidikan. Dari Kak Usna sendiri, yang pertama menempuh MI Darul Ulum dari tahun 2009 sampai 2015. Kemudian SMP Al-Arifin tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian MA Al-Arifin tahun 2018 sampai tahun 2021. Dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri Malang dari tahun 2021 sampai sekarang. Yang kemudian pengalaman organisasinya yaitu sebagai OSIS di MA Al-Arifin dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian anggota bidang kewirausahaan Forsilab UM tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan koordinator bidang eksternal UKM Girman UM tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian bahasa yang dikuasai oleh Kak Usna sendiri yaitu yang pertama bahasa Indonesia tentunya ya. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Madura. Kemudian Kak Usna sendiri memiliki hobi, yang pertama yaitu menyanyi, kemudian traveling, lalu yang ketiga juga desain. Kemudian kemampuan Kak Usna sendiri yang paling menonjol yaitu desain editorial. Mungkin yang pertama saya sapa dulu ya pemateri kita pada pagi hari ini. Halo Kak Usna. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik banget. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, supaya juga teman-teman kayaknya sudah menunggu, saya persilakan Kak Usna untuk menyampaikan. Nanti apabila ada kendala atau apa bisa disampaikan. Selama saya bisa bantu, nanti akan saya bantu. Oke, terima kasih. Baik, mungkin di sini aku bakal mulai dari covernya dulu ya kan. Di sini itu sebenarnya aku nggak mau apa ya kayak presentasi, kita cuman diskusi aja karena sebenarnya aku juga nggak terlalu apa ya bisa juga ini kita belajar bareng ya. Di sini dari covernya aja kita bisa melihat mengembangkan karya melalui editing. Nah, karya yang bakal dikembangkan oleh kita di sini adalah berupa desain grafis. Mungkin teman-teman udah dengar atau nggak asing lagi dengan kata desain grafis ya. Nah, desain grafis itu kan terdiri dari dua kata, yakni desain dan grafis. Nah, desain sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya rancangan atau reka-rupa. Kalau desain grafis ini diartikan sebagai kata kerja, maka artinya merupakan proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan jika diartikan sebagai kata benda, maka desain grafis tersebut digunakan untuk menyebutkan hasil akhir dari proses kreativitas. Untuk grafis sendiri artinya segala cara di mana pengungkapannya itu berupa perwujudan dalam bentuk huruf, gambar yang fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada halayak umum. Nah, secara singkatnya berarti desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi kepada halayak umum secara efektif. Untuk desain grafis sendiri itu banyak ya contohnya, seperti mungkin majalah, terus poster. Namun di sini yang akan kita bahas adalah mengenai desain pamflet. Mungkin bisa di next slide. Nah, mungkin teman-teman nggak asing juga ya dengan pamflet. Pamflet sendiri merupakan sebuah media cetak yang berisi informasi lengkap serta terperinci tentang suatu topik atau acara.
Oke, kita misalkan kayak kemarin waktu misalkan open recruitment, sebuah organisasi melakukan open recruitment, maka organisasi tersebut untuk menyebarkan informasi, mereka membuat pamflet, di mana pamflet tersebut biasanya berisi tentang deskripsi, tentang kegiatan, jadwal, lokasi kegiatan, serta informasi kontak yang relevan. Terus berarti dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pamflet sendiri berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak umum, juga menyebarkan informasi produk atau layanan. Next. Nah, untuk prinsip-prinsip dalam editing pamflet sendiri, yang pertama itu ada kesederhanaan. Maksud kesederhanaan di sini adalah ketika kita membuat sebuah karya, misalkan pamflet, itu menuntut penciptaan karya yang tidak lebih atau tidak kurang. Maksudnya di sini, karya yang kita buat itu tidak terlalu berlebihan. Sehingga untuk pencapaian kesederhanaan sendiri, yaitu ketika seseorang melihat karya kita, maka seorang itu nggak bakal bosan ngelihat karya kita itu. Terus orang yang melihat atau membaca karya kita dapat dapat mengambil informasi yang kita sampaikan melalui karya tersebut. Yang kedua, yakni fokus pada tujuan. Maksud fokus pada tujuan di sini yakni ketika kita membuat pamflet, jangan terlalu kayak menuliskan kata-kata yang terlalu banyak. Intinya, poin utama dari pamflet itu sekiranya tersampaikan. Nah, pastikan pesan utama pamflet dapat dengan jelas dipahami oleh pembaca dan gunakan teks yang singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Kalau teman-teman misalkan ngedit pamflet, mau menambahkan elemen-elemen, nah pastikan elemen-elemen yang teman-teman pilih itu memiliki keterkaitan dengan topik yang teman-teman desain. Misalkan teman-teman kan kita itu bergerak dalam bidang kenapsaan. Berarti kita misalkan membuat poster tentang narkotika. Berarti elemen-elemen yang teman-teman pakai itu yang berkaitan dengan narkotika. Jangan sampai melenceng dari tema teman-teman. Jadi kan pembacanya itu agak bingung gitu. Kalau semisal elemen yang dipakai teman-teman itu melenceng. Yang ketiga, visual yang menarik. Nah, visual yang menarik ini tergantung, kalau menurutku ya, tergantung dengan selera orang. Tapi untuk membuat visual yang menarik, biasanya pamflet menarik secara visual itu harus kayak pemilihan fontnya itu harus tepat. Jangan terlalu banyak memakai font, berbagai macam font, karena itu kayak dalam pamflet itu terlalu berlebihan jika jenis-jenis font yang dipakai ketika mengedit pamflet itu terlalu banyak. Terus ketika memilih warna juga, kalau teman-teman itu mau mengedit sesuatu atau mendesain misalkan entah itu pamflet, poster, PPT, teman-teman itu harus memikirkan kayak mengkombinasikan warna yang tepat juga. Terus kemudian yang keempat adalah konsistensi. Nah, maksudnya konsistensi di sini adalah ketika mengedit, kalian itu harus benar-benar mempertahankan konsisten seluruh desain pamfletnya. Entah itu gayanya, gaya fontnya, terus pewarnaannya, elemen grafisnya, agar pamflet kalian itu menarik pelihat untuk membaca. Yang kelima, pemilihan warna yang tepat. Yang keenam, tata letak yang efektif. Nah, tata letak yang efektif itu kalian ketika mendesain pamflet itu biasanya dikasih bagian space kosong agar pamflet tersebut jika dilihat itu tidak terlalu ramai. Intinya dalam mendesain pamflet itu harus tidak terlalu berlebihan. Kemudian panggilan yang jelas, panggilan aksi yang jelas, maksudnya
panggilan aksi yang jelas ini, misalkan ya, kita kembali lagi contohnya ketika melakukan open recruitment, sebuah organisasi melakukan open recruitment kan otomatis di situ ada link untuk mereka mendaftarkan diri. Nah, kalau link itu nggak jelas, misalnya tempatnya di paling bawah itu pun tulisannya kecil. Nah, berarti kan kayak pembacanya itu bingung, ini linknya di mana? Itu kan nggak jelas. Jadi maksudnya panggilan aksi yang jelas di sini, ketika mendesain sebuah pamflet oprek, kegiatan oprek, jadi apa namanya ya? Kayak misalkan dikasih barcode, barcode-nya itu harus jelas sehingga pembacanya itu langsung tertuju, oh ini barcode untuk pendaftaran gitu. Yang ke-8, uji coba dan revisi. Nah, untuk uji coba dan revisi, ketika teman-teman udah selesai membuat suatu karya desain grafis, entah itu poster, majalah, atau sebagainya, teman-teman itu memerlukan uji coba dan revisi. Untuk revisinya kan, selera orang berbeda-beda, jadi bisa teman-teman itu nanya ke teman yang lainnya. Misalkan tanya ke si A, ini bagaimana? Karena menurut kita udah cukup, tapi menurut orang lain kan mungkin ada yang kurang. Jadi ketika membuat sebuah karya harus menerima masukan dari orang lain gitu. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini dalam mengedit sebuah karya, biasanya aku sendiri itu pakai aplikasi Canva. Ini bukan promosi ya, tapi emang dari aku sendiri biasanya menggunakan aplikasi Canva karena fitur editing, aku jelasin dulu ya. Fitur editing menggunakan Canva dan fungsinya. Yang pertama, template yang siap pakai. Nah, di Canva tersebut banyak banget template-template. Misalnya kalian itu mau buat PPT, di Canva itu udah ada template-nya. Buat story di Instagram itu juga ada. Misalkan mau buat CV juga di Canva itu juga ada. Tinggal teman-teman gimana mendesain template-template yang sudah ada di Canva tersebut sehingga menjadi lebih menarik gitu. Terus yang kedua, perpustakaan media yang luas. Yang ketiga, alat desain yang lengkap. Nah, di Canva itu juga terdapat banyak elemen-elemen yang ketika teman-teman searching atau mencarinya itu sebagian besar ada, dan juga kan di Canva itu juga ada yang pro, ada yang enggak, dan yang enggak itu juga banyak dan bagus-bagus. Yang keempat, kolaborasi tim. Nah, kalau teman-teman misal kerja kelompok untuk membuat sebuah desain, teman-teman itu bisa mengerjakan secara tim dalam aplikasi Canva ini. Karena Canva itu bisa membuat sebuah tim ketika mengedit. Terus kemudian konsistensi dan branding. Dan Canva itu biasanya konsisten serta accessibility. Mudah diakses juga, baik itu di HP, di laptop, itu bisa. Next. Nah, keunggulan Canva sendiri yang pertama mudah diakses di semua gadget seperti yang aku bilang tadi. Canva itu bisa diakses di HP, baik itu Android, iPhone, terus bisa juga diakses lewat laptop, terus tampilan sederhana tapi lengkap. Di Canva itu tampilannya sederhana. Mungkin kalau teman-teman first time gunain Canva, nggak terlalu bingung ya, soalnya di Canva itu emang template-nya udah ada, tinggal teman-teman itu ngedesain sesuai selera teman-teman sendiri. Terus tersedia banyak template dan fitur. Kemudian desain dapat diunduh atau dibagikan dalam berbagai format. Nah, misal teman-teman mau menjadikan desainnya dalam bentuk PDF bisa, JPG bisa, PNG bisa. Terdapat fitur save otomatis juga. Nah, maksudnya fitur save otomatis ini, misalkan teman-teman mengedit sebuah desain misalkan majalah dari Canva. Nah, tiba-tiba
laptop atau gadget teman-teman itu mati, teman-teman tuh nggak usah khawatir untuk mengulang desain lagi, karena di Canva itu udah tersedia fitur save otomatis. Jadi otomatis karya teman-teman udah ke save. Jadi nggak usah khawatir untuk apa ya, kayak aduh ini harus ngulang ngedesain lagi, itu nggak usah khawatir. Terus resolusi gambarnya juga terjamin. Next. Mungkin sekian presentasi dari aku. Nggak usah terlalu banyak, mungkin langsung ke prakteknya aja ya. Aku izin share screen ya. Oke, kan di sini tuh banyak ya. Kita langsung ke template-nya aja. Oke, sebentar. Misalkan kita mau membuat sebuah poster, kita tinggal pilih template-nya aja. Aku coba ya, pilih acak template. Nah, sebentar loading. Nah, ini ya, template-nya ini. Terus kan kita bergerak dalam bidang kenabsaan. Berarti kita mau buat poster tentang temanya kenabsaan. Kita tinggal hapus aja elemen-elemennya dulu, sesuaikan dengan tema yang akan kita angkat. Mungkin teman-teman juga langsung praktek aja ya, biar gak bingung. Nah, kalau teman-teman mau pakai fontnya ini, boleh nanti langsung ubah aja ke misalkan jauhi narkoba. Terus kita cari elemen yang berhubungan dengan narkoba. Kan kalau Nah, kita mencari elemen di sini. Misalkan kita mau pakai yang ini ya. Ini kan narkoba itu identik dengan orang stres. Jadi, kita pakai yang ini. Kalau mau ngubah warna boleh. Karena ini sesuaikan warnanya ya kan. Ini anggaplah warna elemen yang kita gunakan warna biru. Sedangkan warna covernya ini kuning. Agak nggak nyambung gitu ya. Jadi kita ubah. Misalkan ke sini. Kita pilih aja di sini. Nah, udah selesai. Tinggal kita kalau mau ganti ini udah hapus aja. Karena di Canva ini udah ada template yang bakal kita gunain, jadi nggak usah khawatir teman-teman bingung. Tinggal kita cari template-nya, terus nambah-nambahin aja sesuai dengan yang teman-teman mau. Kemudian misalkan gini,
kita tambah elemen lagi, misalkan lingkaran. Atau kan misal teman-teman bingung nih ya mau dikasih apa, teman-teman itu tinggal cari template lagi. Biasanya aku cari template, jadi menggabungkan template yang satu dengan template yang lain. Misalkan kita pakai yang ini. Terus kita tinggal copy paste saja. Karena kan ini di depan elemennya ya, kita ubah posisi jadi mundur. Nah, terus kita buat misalkan yang ini. Misalkan dampak narkoba. Nah, di sini misalkan ketakutan ya. Dan yang pertama ketakutan, besar. Terus kita buat lagi, ini copy. Nah, di sini terus ini. Ubah posisinya di belakang. Terus apa lagi ya? Yang berhubungan dengan narkotika. Dampaknya itu misalkan mudah kesal. Mudah kesal. Intinya di sini teman-teman awalnya di atas itu dikasih logo, entah itu logonya ditaruh di atas, di tengah, atau di samping. Terus kemudian setelah logo, judul dari tema desain yang akan teman-teman buat. Habis itu misalkan ini ya. Kemudian misalkan di sini ada lagi kayak kan ini poster, berarti banyak informasi yang akan disampaikan. Apa ya? Kita pilih dulu di sini teks, tambah teks. Ya, di sini jauhi narkoba dengan makan misalnya. Jauhi narkoba dengan makan. Ubah fontnya kalau misalkan teman-teman nggak serak sama fontnya. Intinya ketika teman-teman membuat sebuah desain, jangan menggunakan jenis font terlalu banyak. Dan ini diperbesar. Oh, salah. Kurang. Nah, terus kemudian di sini kita buat elemen lagi. Misalkan apa ya, kasih
elemen kotak. Misalkan kita pakai yang kotak. Nah, yang pertama kita tulis aja duplikat, lalu M. Ubah warna. Misalkan warna biru. Oh, maaf. M. Untuk membangun interaksi dan relasi. Jadi, lebih kecil. Membangun interaksi dan relasi. Kemudian kalau teman-teman mau menyatukan elemen ini, teman-teman tinggal blok aja ya. Kemudian tuliskan, terus duplikat. Sekarang ganti A, langsung abaikan informasi. Informasi yang tidak penting. Kita kecil jadi 25, 24.
Kemudian duplikat lagi. Ini salah. Udah. Nah, dan seterusnya. Terus kalau teman-teman itu mau ngasih di sini elemen-elemen, tinggal aja dari misalkan mau dikasih tentang nafsa. Misalkan ini ya, ini jadi elemen-elemennya. Terserah teman-teman mau ditaruh di mana. Ini kalian milih elemennya itu sesuai dengan selera kalian ya. Nanti semisal udah selesai membuat kayak gini, kalian bisa kayak revisi lagi ini yang kurang yang mana. Gitu. Misalkan ini aku taruh di sini. Terus kan di sini kosongan ya, kalian bisa juga ngasih gini, cari lagi template. Nah, untuk dibuat background sini, di samping-sampingnya itu kan kosong. Nah, misalkan kalian mau kasih awan di template yang ini. Mungkin itu aja dari aku ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau aku kembalikan ke MC terlebih dahulu. Baik, mungkin itu ya kurang lebih pemaparan materi mengenai editing pamflet ya dari Kak Usna yang tadi disampaikan oleh Kak Usna. Sebenarnya ini berikan aplaus dulu ya untuk Kak Usna atas pemaparan materinya. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta yang ingin menanyakan seputar editing pamflet ini kepada Kak Usna. Bisa itu bertanya mungkin bertanya ke Kak Usna tentang gimana sih caranya nyusun supaya ininya bagus, misalkan antara font sama warnanya itu berkesinambungan, atau mungkin pertanyaan yang lain tentang editing yang mungkin tadi saat Kak Usna juga menyampaikan mungkin kecepatan atau mungkin ada pertanyaan lain kepada teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan.
Atau mungkin teman-teman sedang terkendala jaringan, jadinya saat mau menyalakan fitur mic itu tak bisa menggunakan ini, apa namanya, kolom chat untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Aku izin masuk ya. Kan ini dari teman-teman masih belum ada yang yang nanya. Mungkin aku boleh nunjuk nggak praktek langsung membuat pamflet. Boleh, dipersilakan. Mungkin juga ini sambil dibimbing gitu teman-teman peserta supaya ya anggapannya sama-sama bisa nanti lah, sambil sama-sama belajar juga. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Afifatul itu ada nggak? Suaraku kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Afifatul, boleh share screen buat pamflet nggak di Canva? Afifatul bisa share screen, nyontohin ke teman-temannya, ngedesain poster, temanya apa aja, bebas. Oke. Yang pakai laptop di sini siapa ya? Francisca Lydia, pakai laptop enggak? Boleh mempraktekkan yang tadi, share screen, membuat pamflet. Oke, permisi izin masuk ya. Di kolom chat itu ada pertanyaan. Nah, ini bagaimana mau tetap ini dulu, share screen-nya dulu, baru lanjut ke pertanyaan, atau bagaimana? Saya kembalikan ke materinya dulu. Bagaimana caranya? Mau menjawab pertanyaan itu dari Gita yang itu di kolom chat atau praktik dulu? Mohon maaf, Ferry, suaranya nggak kedengeran nih. Ini kedengaran atau enggak? Kedengeran. Oke. Itu kan berhubung di kolom chat ada pertanyaan, beberapa pertanyaan udah. Nah, tapi barusan juga yang praktek itu juga ada yang di laptop. Jadi gimana? Mau tetap lanjut praktek bareng sama peserta? Jawab.
Boleh diulangi lagi nggak? Suaranya bergema banget di aku. Oh, gema. Iya. Jadi kan di kolom pertanyaan, di kolom chat itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan yang mau dijawab terlebih dahulu atau mau tetap lanjut praktek bareng sama peserta? Oke. Mungkin langsung jawab aja ya. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama ya. Kalau suaranya saya kembali lagi, tolong dibantu konfirmasi ya. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu menurut kakak, desain editing yang baik itu seperti apa? Apakah desain editing yang disukai masyarakat merupakan desain yang baik? Apakah mungkin hasil desain editing orang awam bisa jadi lebih baik dibanding profesional? Jika ya, apakah itu berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi hasil editing? Dan bagaimana standar desain editing di Indonesia menurut kakak? Kemudian, apakah selera masyarakat mempengaruhi hasil dan nilai editing di Indonesia? Mungkin kurang lebih itu pertanyaan pertamanya. Apakah langsung mau dijawab atau bagaimana? Oke, aku langsung jawab ya. Di sini kan ditanyakan menurut kakak, suaraku kedengeran nggak rame kayak gini? Kebetulan ada suara di background itu kayak ini apa suara mesin gitu loh. Tapi suaraku jelas apa enggak? Ya, suaranya masuk. Oke. Kan di sini ditanyakan kakak desain editing yang baik itu seperti apa? Nah, seperti yang tadi mengacu pada prinsip-prinsip editing, desain yang baik itu, ini menurut pendapat aku ya, desain yang pertama itu tidak kurang atau tidak lebih. Maksudnya itu desainnya itu nggak terlalu rame-rame juga. Yang inti poin yang akan disampaikan, yang mau disampaikan di sebuah desain tersebut bisa dibaca oleh pembacanya. Kemudian penggunaan font juga ya, terlalu banyak menggunakan berbagai jenis font itu juga nggak terlalu bagus juga menurutku, karena nantinya si pembaca juga akan bingung. Karena kan kalau semisal font yang digunakan itu banyak, otomatis fokus penglihatan membaca itu juga pasti kayak mencar gitu loh, kayak nggak fokus ke satu bacaan, karena font-fontnya itu juga berbagai macam. Semisal fontnya itu cuman semisal ada 3 macam atau disamain, itu terlihatnya desainnya lebih tertata rapi. Itu jawabanku yang mengenai editing yang baik itu seperti apa. Kemudian, apakah desain editing yang disukai masyarakat merupakan desain yang baik? Kalau desain yang disukai masyarakat merupakan desain yang baik itu tergantung orangnya sih menurutku. Karena ketika kita menilai suatu desain itu baik atau enggaknya itu tergantung kita yang menilai. Menurutku desain yang baik itu desain yang dapat menyampaikan desain yang nggak berbelit-belit gitu loh. Misalkan kita menyampaikan informasi di sebuah desain tentang open recruitment. Nah, masyarakat itu sendiri yang membacanya dapat menerima, nggak perlu bingung, cukup sekali membaca udah kayak, oh ini intinya ini. Intinya kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah desain yang kita kita share, kita bagikan ke masyarakat, itu udah baik menurutku. Kemudian apakah mungkin hasil desain edit orang awam bisa lebih baik dibandingkan profesional? Kalau ini menurutku juga tergantung orang yang mau menilainya, karena menurutku orang yang profesional itu sebenarnya orang yang sudah bergelut lama di sebuah intinya sering mendesain. Tapi untuk orang awam itu sebenarnya bisa ya, karena di Canva sendiri kan udah tersedia pamflet-pamflet, tinggal kita gimana mau ngedesainnya. Jadi ya menurutku kalau sebanding atau enggaknya bisa sih kayak sebanding gitu, karena emang di Canva udah tersedia desain kan, desain misalkan desain pamflet yang udah ada template-nya. Jadi kita
misalkan udah nggak tahu ngedesain, di Canva kan udah ada, jadi ya tinggal nambahin elemen gitu. Terus jika iya, apakah itu berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi hasil desain editing? Oh, kalau tingkat pendidikan itu pasti mempengaruhi ya. Misalkan anak SD sama anak SMA, kan pemikirannya itu juga beda, lebih luas anak SMA. Jika dilihat dari segi pengalamannya pun juga lebih luas anak SMA. Misalkan anak SD membuat desain sebuah poster narkoba, ya pasti yang dicantumin itu cuman gambar orang yang mengkonsumsi narkoba, terus informasi yang dicantumin juga gak terlalu terperinci. Kalau misal anak SMA kan juga dicantumin sumbernya, dicantumin dampak-dampak dari narkoba itu apa, terus dicantumin gambar-gambar dampak narkoba itu apa. Kan kalau anak-anak misalkan anak kecil dengan orang dewasa pemikirannya lebih luas orang dewasa gitu. Tapi jika orang awam yang benar-benar nggak tahu desain sama orang yang udah emang benar-benar bisa desain, itu bisa sebanding atau enggak, itu jawabanku bisa, karena emang di Canva itu udah tersedia template-nya, tinggal kita meskipun kita nggak tahu desain, tinggal kita nambah-nambahin elemen, itu udah selesai. Terus bagaimana standar editing di Indonesia menurut kakak? Kalau ditanya standar editing di Indonesia itu jawabanku gimana ya? Karena aku melihat editing di Indonesia, maksudnya nggak terlalu melihat editing di Indonesia. Kita lihat aja di seputar kampus kita aja. Standar editingnya berbeda-beda. Misalkan di UKM Jerman itu kayak memiliki ciri-ciri editingnya. Kayak aku sendiri, misalkan ngedit, aku nggak terlalu memakai banyak font. Yang pertama yang menurutku itu bakal mempengaruhi cara bacanya orang terhadap desainku. Yang kedua, aku juga nggak terlalu menyukai keramaian di sebuah desain. Tapi ketika aku melihat di media sosial UKM lain atau organisasi lain, editingnya itu berbeda. Misalkan mereka suka rame, kan itu tergantung selera orang. Berarti kalau ditanya bagaimana standar, itu aku belum bisa menjawab sih. Terus, apakah selera masyarakat mempengaruhi hasil dan nilai desain editing di Indonesia? Apakah selera masyarakat mempengaruhi hasil? Ya, karena kan nanti yang menilai juga masyarakat ya. Otomatis ketika sebuah masyarakat sih, yang melihat desain kita, misalkan nggak serak sama desain yang kita buat, maka otomatis desain kita juga kata mereka ya nggak bagus gitu. Tapi selama kita setelah misalkan udah mendesain, kita melakukan evaluasi dulu, entah itu kita cari yang mana yang kurang tepat, atau tanya ke teman, atau tanya ke yang lebih ahli, itu menurutku bisa memperkecil kayak masukan dari orang luar gitu menurutku sih. Mungkin ada ada tanggapan atau feedback dari siapa? Nikutu. Baik, mungkin itu kurang lebih jawaban dari Kausna ya. Saya kembalikan ke Gita, mungkin ada feedback. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya. Bentar. Ini ada pertanyaan kedua. Selama kakak mendesain, kan pasti sering menghadapi beberapa kendala. Nah, kendalanya itu seperti apa? Yang kemudian cara kakak menanggapi dari kendala yang dihadapi itu bagaimana? Oke, aku izin jawab ya. Baik. Selama Kak mendesain kan pasti sering menghadapi kendalanya itu seperti apa? Kalau nanya kendalanya itu seperti apa, kan misalkan aku itu sering ngedesain pamflet acara, misalkan itu entah acara open recruitment, acara DN, atau acara studi banding. Nah, itu pastinya tema yang kita buat atau elemen-elemen yang kita pakai itu kan juga berbeda-beda ya. Jadi aku sering kali kalau semisal kalau desainku itu kayak kehilangan gimana cara menyesuaikan dengan tema itu.
Jadi aku tuh kayak kehilangan ide kadang. Kalau moodku lagi gak enak. Jadi kalau saranku mau desain itu moodnya harus tinggi. Karena aku sendiri ini pribadi ya, ketika udah mood itu enak, jadi aku itu ngedesainnya enak karena menurutku ketika kita mendesain sebuah karya itu sama dengan kita meluapkan perasaan kita. Jadi misal perasaan kita itu sedang sedih, jadi karya kita itu kayak kurang gitu loh. Kalau misalkan kita sedang moodnya naik, karya yang kita hasilkan itu juga maksimal. Jadi menurutku kendalanya itu sih, kadang kekurangan apa ya, kayak ide-ide untuk membuat sebuah karya menyesuaikan dengan temanya, maksudnya itu aku agak bingung. Jadi kadang aku untuk apa ya, menanggulangi itu aku tuh biasanya nanya ke teman-temanku gitu. Terus oh iya kan kamu nanya cara kakak menanggapi kendala tersebut. Biasanya aku sharing sama teman-teman gimana ini temanya yang enak gimana, cara ngedesainnya yang enak gimana, yang sesuai sekiranya sesuai dengan tema acara tersebut gitu. Mungkin ada tanggapan dari siapa ya? Dari Alda Septa. Baik, terima kasih Alda. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga ya. Sebentar. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah di UKM German sendiri ada ketentuan khusus terkait desain poster atau yang lainnya yang harus digunakan atau semacam pakemnya itu bagaimana? Atau mungkin mengikuti pakem dari UKM sendiri yang harus diterapkan saat UKM German ini membuat suatu desain entah itu pamflet atau mungkin poster atau yang lain. Itu mungkin kurang lebih pertanyaannya ketiga, Usna. Maaf Ferry, boleh nggak diulang soalnya agak kedengeran. Baik, saya ulang ya. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai apakah di UKM German sendiri itu ada ketentuan khusus terkait dengan desain poster atau yang lainnya, jadi kayak pakem atau apa ya, kayak standar dari desain itu, ataukah yang dari UKM German ini mengikuti pakem atau standar dari UM gitu, dari kampus apabila akan membuat suatu poster, terus pamflet ataupun yang lainnya gitu. Itu kurang lebih pertanyaannya. Oke, aku izin menjawab ya. Setauku dari selama aku menjadi anggota UKM German sendiri, selama proses mendesainnya, itu nggak ada ketentuan secara khusus, baik dari UKM itu sendiri ataupun dari kampus. Itu sesuai dengan kita aja sih, mau ngedesainnya bagaimana, dan setelah itu informasi yang mau disampaikan juga itu harus lengkap juga ya ketika mendesain. Semisal kan dalam mendesain itu sebenarnya kan PDD biasanya ya yang mendesain. Nah itu isinya kan sebenarnya dari si acara. Nah ketentuannya ya biasanya dari si acara, yang isinya itu biasanya jadwal, entah itu lokasi, ya itu aja sih. Kalau semisal elemen-elemen yang lain kayak nambahin hiasan-hiasan di desain, itu tergantung kitanya yang mendesain. Gak ada ketentuan khusus sih kalau itu. Kayak seselera kita aja, dan semenarik kita membuat desainnya semenarik mungkin, sehingga pelihat desain bisa tertarik untuk membaca desain yang kita buat gitu sih. Mungkin ada feedback. Baik, itu kurang lebih jawaban dari Kak Usna. Mungkin ada feedback atau tanggapan dari Ainur Widianti, dipersilakan.
Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Usna yang boleh saya bacakan ya. Bertanya mengenai bagaimana kalau membuat poster untuk lomba, apakah boleh menggunakan Canva? Karena kan kalau di lomba itu komersial dan sedangkan yang ada di Canva itu elemen-elemennya kan itu bukan dari kita, anggaplah bukan pribadi gitu. Itu kurang lebih pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebenarnya ya di Canva itu memang bukan dari kita sendiri. Intinya tersedia template di Canva dan itu milik orang lain, itu kan intinya. Tapi di Canva kita itu bisa mengubah desain orang lain itu. Enggak, kan kalau semisal kita copy paste desain orang lain itu nggak boleh. Dalam sebuah desain kita itu bisa membuat elemen sendiri di Canva. Misalkan kita ingin membuat elemen kayak apa ya, alur pendaftaran, kan itu bisa dibuat kayak apa sih, yang pertama bulat pertama terus dikasih panah, itu dikasih misalkan tanggal berapanya itu pendaftaran, terus dikasih bulat kedua panah lagi. Nah, itu elemen-elemennya sebenarnya kita bisa buat sendiri. Nah, untuk sekiranya elemen-elemen itu nantinya nggak kocar-kacir, kalian itu langsung aja kelompokkan elemen itu jadi satu kesatuan. Nah, itu elemen tersebut kan udah beda tuh sama yang dibuat orang. Nah, itu nggak apa-apa sih menurutku pakai Canva. Karena di Canva sendiri kita bisa juga membuat elemen sendiri. Tidak mengcopy paste dari hasil karya orang lain gitu. Mungkin ada feedback dari Francisca Lydia. Oke, ini kan tanya itu ya. Kan tadi aku tunjuk Francisca Lydia buat desain kan. Jadi supaya bisa mempraktekkan kataku bisa membuat elemen sendiri. Jadi mungkin Francisca bisa share screen ya. Langsung praktek gimana? Baik, izin masuk dulu ya. Mungkin kalau nanti dalam pemaparan dari Kak Usna, Francisca merasa itu kecepatan atau mungkin butuh diulang, bisa disampaikan ya. Terima kasih. Itu kamu terserah mau desain apa aja. Aku cuman mau apa ya, kayak ngejelasin tentang membuat elemen sendiri. Kamu coba buka di template aja ke poster. Nah, template-nya kamu terserah mau pakai yang mana. Awalnya kamu pilih aja template. Nah, itu elemen-elemennya mungkin bisa dihapus dulu ya. Bisa share link ke aku juga nggak? Kirim di chat grup. Nanti biar aku bisa ngakses juga.
Kalau semisal kamu mau menghapus itu ya, kamu tinggal klik kanan, salah. Klik kanan, terus ini saya kunci dulu. Terus disatuin gini. Di blok, ya intinya di blok, kelompokkan. Salah, kelompokkan. Habis itu baru bisa dihapus. Nah, itu. Biar nggak satu-satu. Nah, sekarang kamu coba, semisal kamu buat pamflet open recruitment relawan. Nah, itu kamu buat alur pendaftarannya sesuai dengan yang kamu mau. Pakai elemen apa aja. Misalkan tanggal 1 itu pendaftaran gelombang 1, tanggal 2 pendaftaran gelombang 2, terus tanggal 3-nya pendaftaran gelombang 3. Itu kamu coba cari di garis, di elemen garis, panah aja, panah, search panah, search aja panah.
Terus ya. Nah, see all. Terus kamu cari terus ke bawah. Terus wait ya. Ini aku tak searching aja. Nah, misalkan kamu mau membuat panah itu di timeline pendaftaran. Kamu itu bisa gini. Panah, atur posisi dulu di belakang lingkaran. Misalkan ini lingkarannya di sini. Nah, kamu tulisin aja ini di sini, berarti di bawahnya ditulisi apa namanya? Misalkan kita copy paste dulu. Nah, yaitu tulis aja tanggal 1 sampai 1 Juni misalkan. 1 Juni 2023 pendaftaran gelombang pertama. Ya. Kemudian lingkaran yang kedua itu juga kamu letakin, itu jadi pendaftaran gelombang kedua. Ya, aku izin ubah ya. Dikecilin. Oke, ini tempatnya diubah dulu. Biar sama, kita copy paste yang ini aja. Taruh di sini. Pendaftaran gelombang kedua. Aja ini di sini. Nah, itu
wawancara yang di sini. Oh, ini aja. Nah, di sini yang atas pendaftaran gelombang ketiga, misalkan, atau penyerahan berkas, misalkan. Yang ini baru pendaftaran, wawancaranya. Oke, di sini kan Lydia udah membuat elemen sendiri. Nah, itu kan nggak copy paste dari elemen orang lain kan. Nah, itu merupakan elemen yang Lydia buat. Nah, setelah itu kamu lihat di font 1 Juni 2003, pendaftaran gelombang 1 sama 2 Juni sama 3 Juni dan 4 Juni itu ukuran fontnya sama apa enggak? Di sini. Antara ini dengan ini dengan ini ukuran fontnya kan berbeda dengan ini. Jadi itu disamain aja ukuran fontnya biar rapi. Misalkan di 28 ya. Oke, habis itu Lydia satuin semua elemen itu. Blok-blok semuanya. Blok. Ya. Kemudian satuin. Nah, itu. Nah, itu kamu udah membuat elemen sendiri, di mana ini elemenmu, nggak mungkin orang lain sama dengan punya orang lain, karena kan tadi kamu mempraktekkan secara langsung membuat elemen sendiri, gitu. Terus coba dikasih dikasih kayak elemen kan 1 Juni pendaftaran gelombang 1. Itu kalau pendaftarannya itu dikasih apa elemen di kotak-kotak ini biar menarik. Kan kalau polosan kayak gini kayak kurang menarik gitu loh. Jadi misalkan kalau pendaftaran dikasih elemennya berupa buku atau wawancara ini berupa orang ngomong gitu loh. Biar orang-orang itu misalkan meskipun nggak baca tentang keterangannya, tapi dengan melihat gambarnya orang itu tahu, oh 1 Juni ini berarti pendaftaran gelombang 1. Terus 3 Juni misalkan penyerahan berkas itu berupa tumpukan buku. Gitu.
Itu elemen-elemennya coba dimasukkan ke lingkaran itu. Di dalam lingkaran, sekiranya di dalam lingkaran. Oke, kan itu udah selesai ya. Karena kan kita itu harus detail. Misalkan di tanggal 4 Juni, itu kan terdapat gambar orang. Nah, salah satu di gambar orangnya itu bajunya sama dengan warna lingkaran. Jadi, kita itu harus mengubah warna bajunya biar kayak apa ya? Orang-orang itu jelas gitu. Coba ubah warna bajunya. Kalau semisal warna baju elemen orang itu nggak bisa diubah, jadi Lydia itu coba cari lagi elemen orang yang sekiranya nggak bentrok sama itu warnanya. Oke, mungkin itu aja ya prakteknya. Dan kan sekarang Lydia udah tahu cara membuat elemen-elemen sendiri. Semisal nanti Lydia ditunjuk sebagai misalkan si PDD dalam sebuah acara atau kegiatan apapun itu, misalnya dia nggak mau mengcopy paste karya orang lain, dia bisa ganti aja dan tambahin elemen, kemudian disatukan jadi satu kesatuan. Nah, itu elemennya akan jadi karyanya Lydia sendiri gitu. Dari Lydia udah paham? Udah paham Lydia atau gimana? Atau masih ada yang dibingungin? Oke. Aku kembalikan ke MC. Oke, baik. Mungkin itu ya kurang lebih dan pemaparan materi dari Kausna dan barusan sudah praktikan bersama serta dan juga sudah kita melalui sesi tanya jawab.
Mungkin itu ya kurang lebih untuk sesi kita yang sesi dagingnya kita lah pada Grand bertiga ini. Terima kasih untuk Kak Usna atas para materinya yang luar biasa sekali, dan tadi juga sudah teman-teman peserta juga sudah jawab pertanyaannya, dan ada yang dibimbing untuk bagaimana membuat suatu desain pamflet. Mungkin ini closing statement dari Kak Usna untuk teman-teman peserta ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin penutup dari aku ya. Dalam membuat sebuah karya atau desain grafis, teman-teman itu harus meluapkan semua perasaan teman-teman ke karyanya. Dan intinya jangan membuat karya yang memusingkan pembacanya atau pelihatnya. Karya yang teman-teman buat harus to the point. Terus yang paling penting menurut aku, jangan terlalu menggunakan berbagai jenis macam font. Cukup gunakan beberapa macam font aja, biar fokus penglihatan orang yang melihat karya kita juga nggak terlalu banyak gitu. Apa lagi ya? Juga pemilihan warnanya juga harus tepat. Nah, setelah karya yang teman-teman udah buat, itu dilakukan revisi lagi. Terus teman-teman juga harus kayak apa sih namanya, jangan sungkan-sungkan nanya atau minta saran kritikan ke teman-temannya, karena itu termasuk membangun skill editing kalian juga. Itu aja sih dari aku. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih pada Kak Usna untuk pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu penyampaian penugasan kepada yang bertugas untuk menyampaikan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena ada kendala di device. Izin membacakan penugasan Granting 2023 Sabtu 10 Juni 2023. Nah, tadi kan sudah mendapatkan materi terkait editing. Selanjutnya teman-teman akan diberikan tugas secara individu dengan ketentuan seperti berikut. Tugas berkaitan dengan editing pamflet yang berkaitan dengan materi kenabzaan khususnya zat adiktif. 1. Anggota baru diminta untuk membuat pamflet secara individu. 2. Materi yang ada dalam pamflet yakni bertemakan kenabzaan khususnya zat adiktif. 3. Edit sekreatif mungkin menggunakan aplikasi Canva. 4. Pengumpulan hasil pamflet berupa file JPG, JPEG, atau PNG yang dikumpulkan di link Google Drive yang nantinya dapat diakses oleh panitia dengan format sebagai berikut. Nama _ tema. Misalnya Sulis Suryarni _ zat adiktif. Jadi nanti zat adiktif itu kan banyak macamnya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih salah satu, misal temanya itu rokok. Jadi nanti bisa diganti Sulis Suryarni _ rokok. Atau mungkin zat adiktif yang jenis lainnya. Link tugas dikumpulkan pada link yang tertera. Kemudian nomor 5, waktu pengerjaan tugas, yakni selama 3 hari terhitung sejak waktu pemberian tugas, mulai 10 sampai 13 Juni 2023. Pengumpulan terakhir pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 23.59 WIB. 6. Terdapat revisi tugas, yakni selama 2 hari terhitung sejak hasil review pamflet dibagikan kepada peserta dengan waktu 16 sampai 17 Juni 2023. Pengumpulan terakhir pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 23.59 WIB di link yang tertera. Kemudian 7, tugas ini bersifat wajib bagi seluruh anggota baru 2023.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya tidak terasa untuk kegiatan Geranting 2023 ini sudah berada di penghujung acaranya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Kausna yang tadi sudah menyampaikan luar biasa baik. Kemudian kepada seluruh panitia yang telah dan kepada teman-teman peserta yang terpilih dari awal hingga penghujung acara ini. Saya mewakili segenap panitia bertugas pada pagi hari ini sampai menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan baik itu dari awal tadi sampai saat ini di penghujung acara. Mungkin sebelum menutup jangan lupa teman-teman situasinya dan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Mungkin kepada yang bertugas untuk dokumentasi saya persilakan. Ayo, on cam. Oke, ayo teman-teman dipersilakan on cam ya. Nah, akan ada sesi dokumentasi. Ayo on cam. Ini untuk menghitungnya bagaimana? Apakah langsung dari yang mendokumentasikan atau dari saya? Tapi kan gak ada diskon. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Periksa, Pak. 1, 2, 3. Baik. Ini cukup atau masih perlu dokumentasi lagi? Atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Semoga acara Geranting 2023 ini dapat manfaat bagi kita semuanya. Sebelum itu, marilah tutup acara Geranting 2023 ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa dapat dicukupkan. Baik, saya Heri Supriyadi selaku MC pada acara Granting 2023 ini pamit undur diri apabila dari awal saya memandang jalannya acara ini terdapat kesalahan kurangan baik itu dalam perkataan perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.